Rumah di Jalan Bujana Tirta, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang terbakar. Penghuni rumah yang tengah tertidur berhasil keluar sebelum api menjalar. Sementara itu rumah berlantai 2 yang berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat sore terbakar. Salah satu penghuni yang terkunci di dalam kamar harus dilarikan ke rumah sakit karena terlalu banyak menghirup asap. Sebuah rumah di Jalan Bujana Tirta 2 Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat siang terbakar. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 1:30 siang saat penghuni rumah tengah tertidur. Sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang, warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sayangnya, kobaran api yang begitu besar dengan cepat meluluh lantakkan seluruh isi rumah. Api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 15 menit oleh petugas Damkar Pulau Gadung. Ini dugaan sementara adalah kontraktor listrik yang terbakar hanya satu rumah, ya karena bangunan rendah, jadi cepat api dengan bangunan dari papan dan kayu. Untuk pengerahan unit ada 10 unit, termasuk pendukung, dapat seluruhnya kurang lebih 50 orang. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Di Jakarta Selatan, api menghanguskan rumah berlantai 2 di Jalan Taman Marga Satwa Ragunan Jumat sore. Api yang diduga berasal dari lantai 2 rumah membesar dengan cepat akibat tiupan angin yang kencang. Salah seorang penghuni rumah yang terkunci dalam kamar berhasil dievakuasi oleh tim damkar dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Total ada 8 unit mobil damkar yang diterjunkan untuk menjinakkan api. Sampai memang api sudah besar, di lantai 2 sudah kelihatan besar. Kronologisnya seperti itu. Penyebab kebakarannya? Penyebab kebakaran untuk sementara belum kita ketahui, mungkin dalam tahap proses penyidikan oleh kepolisian gitu. Sebuah rumah yang dihuni seorang lansia di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat dini hari terbakar. Banyaknya barang-barang bekas seperti kardus dan plastik di rumah korban membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah yang berada di sebelahnya. Agar api tak semakin meluas, sejumlah warga bergotong royong hingga naik ke atap rumah untuk memadamkan api dengan menggunakan ember berisi air. 1 jam kemudian, api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Kuat dugaan kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang ayah di Medan menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 2 tahun. Pelaku tega membanting anaknya ke lantai dan tempat tidur hingga tewas. Ya, sementara itu menjelang Lebaran, Anda perlu waspada dalam menukar pecahan uang baru. Baru-baru ini polisi menangkap seorang pengedar uang palsu di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang nekat menawarkan jasa tukar uang di media sosial. Informasinya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Aparat Resmob Polsek Tamalan Rea pada Jumat dini hari menangkap buron kasus begal yang telah melarikan diri sejak 3 tahun yang lalu. Penangkapan di rumah pelaku di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis lantaran sang istri menangis histeris menolak suaminya dibawa ke kantor polisi. Menurut sang istri, sikap suaminya telah berubah dan tidak pernah lagi melakukan begal. Namun saat diinterogasi, pelaku akhirnya mengakui semua perbuatannya dan terancam pidana 5 tahun penjara. Jasad wanita tanpa identitas ditemukan Jumat malam di pinggir jurang Sungai Cikeas, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dari hasil penyelidikan ditemukan luka sayatan pada pergelangan tangan. Jasad ini pertama kali ditemukan seorang pencari biawak. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran jasad korban berada di dasar tebing berketinggian 3 meter. Dugaan sementara korban meninggal lebih dari 5 hari, pasalnya jasad korban membusuk hingga wajahnya sukar dikenali. Penyelidikan sedang ditangani Polsek Jatisampurna dan Polres Metro Bekasi Kota. Seorang ayah di Medan harus berurusan dengan hukum karena menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 2 tahun. Sang anak dibanting ke lantai dan tempat tidur hingga meninggal dunia Kamis pagi. Sebelumnya korban sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi pingsan. Tersangka berinisial FP akhirnya ditangkap di rumahnya di Jalan Pasar 5, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat diinterogasi petugas Satreskrim Polrestabes Medan Jumat sore, pelaku mengaku kesal lantaran sering diganggu saat sedang tidur.
Satreskrim Polsek Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur menangkap seorang pengedar uang palsu pecahan 50.000 di Terminal Oso Wilangun, Kabupaten Malang, Jumat siang. Tersangka memanfaatkan momentum penukaran uang baru. Saat diinterogasi, tersangka mengaku sudah 2 bulan mengedarkan uang palsu melalui media sosial Facebook. Tersangka memiliki 18 juta uang palsu, kemudian diedarkan hingga tersisa 5 juta rupiah. Uang palsu didapatkan pelaku dari wilayah Badung dengan menukar 1 lembar uang asli dengan 3 lembar uang palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.